Apa artinya Tuhan tidak akan selamanya berjuang bersama manusia? Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Namun sebelumnya saya mengapresiasi saudara saat menekan tombol like, comment, and subscribe, dan lonceng notifikasi. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin. Kekacauan moral memenuhi bumi selama periode sejarah menjelang air bah. Kejahatan dalam hati manusia telah begitu merajalela, Allah memutuskan untuk menekan tombol memulai kembali. Kejadian 6 ayat 5-8 dan ayat 11-13. Umat manusia akan menerima awal yang baru dengan kesempatan lain untuk menaati Tuhan. Dengan latar belakang ini, Tuhan berfirman, Rohku tidak akan tinggal bersama manusia selamanya, karena ia memang daging, namun umurnya akan 120 tahun saja. King James Version. Beberapa ahli percaya bahwa 120 tahun dalam Kejadian 6 ayat 3 mengacu pada umur yang lebih pendek setelah air bah yang akan mulai diterapkan oleh Tuhan kepada manusia. Sebelum air bah, manusia hidup ratusan tahun lebih lama dibandingkan setelah air bah. Lihat Kejadian pasal 5 dan Kejadian 10 ayat 11 atau 6. Namun banyak orang setelah air bah masih hidup melewati usia 120 tahun. Demikian pula Mazmur 90 ayat 10 mengatakan 70 tahun diberikan kepada kita, beberapa bahkan hidup sampai 80. Oleh karena itu, angka 120 tampaknya bukan sinyal umur rata-rata baru setelah banjir. Penafsiran lain mengenai 120 tahun menunjukkan bahwa itu adalah waktu yang tersisa sebelum air bah. Dalam kekayaan anugerahnya, Tuhan memberikan manusia lebih dari cukup waktu untuk bertobat. Konsep ini selaras dengan pernyataan sebelumnya bahwa Roh Tuhan tidak akan tinggal bersama manusia selamanya. Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai berjuang dalam King James Version atau bersaing dalam New International Version adalah tinggal dalam terjemahan baru, dan tetap dalam terjemahan lainnya hanya muncul satu kali saja di dalam Perjanjian Lama. Asal dan maknanya tidak pasti. Kata ini dapat berarti tinggal dalam arti tetap bersama, atau tinggal bersama seseorang, atau berdebat dalam arti bergumul atau berdebat dengan seseorang. Apapun yang terjadi pada zaman Nuh, kita tahu bahwa Tuhan tidak dapat lagi menoleransi kerusakan dan pemberontakan yang telah menguasai hati manusia. Hidup dalam hal ini sangat meresahkan Tuhan, sehingga hal itu sangat memilukan hatinya. Kejadian 6 ayat 6. Jadi Tuhan tidak akan berjuang bersama manusia selamanya. Tampaknya berarti bahwa Tuhan tidak akan menanggung ketidaktaatan kita yang penuh dosa tanpa batas waktu. Kita tahu dari kitab suci bahwa Allah sangat sabar terhadap umat manusia. Keluaran 34 ayat 6, Bilangan 14 ayat 8, Mazmur 78 ayat 38, Yesaya 48 ayat 9, Kisah Para Rasul 13 ayat 18, dan Roma 2 ayat 4. 120 tahun adalah waktu yang lama untuk menunda penghakiman. Rasul Petrus membuat hubungan ini ketika ia menulis tentang air bah. Mereka dengan sengaja lupa bahwa Allah telah lama menciptakan langit berdasarkan firman perintahnya, dan dia mengeluarkan bumi dari air dan mengelilinginya dengan air. Kemudian dia menggunakan air tersebut untuk menghancurkan dunia kuno dengan banjir besar. Dan dengan kata yang sama, langit dan bumi yang ada saat ini telah disimpan untuk dibakar. Mereka disimpan untuk hari penghakiman ketika orang-orang fasik akan dibinasakan. 2 Petrus 3 ayat 5-7. Petrus langsung menyoroti kesabaran Allah yang besar dalam menunda penghakiman. Tuhan tidak lambat dalam menepati janjinya. Karena beberapa orang menganggapnya lamban, tetapi ia bersabar terhadap kamu, tidak menghendaki supaya ada yang binasa, tetapi supaya semua orang bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Kesabaran Tuhan memberikan waktu bagi manusia untuk diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 15.
Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut, meskipun Allah berhak menunjukkan kemarahan dan kuasanya, Ia sangat sabar terhadap orang-orang yang menjadi sasaran kemarahannya, yang ditakdirkan untuk dibinasakan. Dia melakukan ini untuk membuat kekayaan kemuliaannya bersinar lebih terang lagi kepada mereka yang kepadanya Dia menunjukkan belas kasihan. Betapapun toleran dan murah hatinya, Tuhan tidak akan selamanya berjuang bersama manusia. Dia tidak akan menunggu kita bertobat. Lukas 13 ayat 3 dan Wahyu 2 ayat 5. Sebelum terlambat dan tahun-tahun kita berakhir, kita harus memilih yang baik dan bukan yang jahat. Yosua 24 ayat 15. Untuk mengabdi dan menaati Tuhan dan bukan diri kita sendiri. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 dan Matius 7 ayat 21. Karena Yesus bersabda, jika kamu tidak bertobat, kamu semua juga akan binasa. Lihat Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Terima kasih atas atensi saudara sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.